师姐，一声冷雨，是冷眠，春雨碎，伏剑。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang telah berhasil mengalahkan senior Jo Yun dalam pertarungan hidup dan mati. Meskipun pada awalnya semua orang meragukannya, tapi pada akhirnya Lin Yun berhasil membuktikan jika dirinya bukanlah seorang pecundang. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan semua orang terkejut mengetahui Lin Yun yang sangat kaya karena bisa membeli pil seharga 40.000 batu roh. Dan saat itu Su Jiao pun segera pergi dari sana meninggalkan Lin Yun. Tapi saat Lin Yun mau mengejarnya, rupanya ia dihalangi oleh Wang Ning. Dan saat itu Lin Yun langsung menghajar dirinya. Tapi saat Lin Yun keluar, rupanya Su Jiao telah pergi. Kemudian Lin Yun pun melihat darah, yang mana ternyata darah itu milik Su Jiao. Lin Yun pun kebingungan apakah sebenarnya yang Su Jiao inginkan, atau jangan-jangan dirinya melupakan sesuatu. Tapi saat sedang melamun, rupanya Lao Dong datang. Lao Dong pun langsung bertanya mengapa senior Su Jiao bisa marah sampai dibuat muntah darah oleh Lin Yun. Tapi saat itu Lin Yun berterima kasih kepada Lao Dong karena selama ia koma, Lao Dong telah merawatnya. Tapi Lao Dong menjelaskan jika sebenarnya yang merawat Lin Yun adalah senior Su Jiao yang selama 7 hari 7 malam tanpa tertidur terus merawat dirinya. Mengetahui hal itu, Lin Yun pun langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Su Jiao. 不眠不休地照顾你整整7天呢。师姐，听说你去找苏子瑶告白，然后把师姐气到吐血。多亏兄弟你照顾。老林，你去哪儿？哎，先不提这个，老林。 Tapi saat Lin Yun datang ke tempat latihan, rupanya Su Jiao tak ada di sana. Dan terdengar kabar dari para murid, sepertinya senior Su Jiao telah pergi untuk meninggalkan sekte King Yun. Lin Yun pun langsung bertanya kepada 2 orang yang ada di sana. Mereka pun menjawab jika dirinya tak terlalu mendengar dengan jelas. Tapi sepertinya Su Jiao memang telah pergi. Dan lagi-lagi Lin Yun pun segera bergegas untuk mencari Su Jiao. Meskipun sudah berusaha mencari ke sana kemari, tapi tetap saja Lin Yun belum berhasil menemukannya. 师姐不会走的，苏师姐，师姐，师姐。 Singkat cerita, pas malam hari setelah Lin Yun mencari selama seharian penuh, tapi dirinya masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Su Jiao. Dan ia pun bertanya-tanya apakah senior Su Jiao benar-benar telah pergi dari sekte King Yun. Dan saat Lin Yun membuka pintu, tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang wanita yang menggunakan cadar. Lin Yun pun cukup terkejut karena perempuan itu bisa menggunakan teknik pedang Liu Feng. Lin Yun bertanya, siapakah sebenarnya perempuan itu? Tapi tanpa basa-basi, perempuan itu pun langsung menyerang Lin Yun. 你是谁？有风剑法。
Dalam pertarungan itu, Lin Yun pun menyadari jika gerakan pedang itu sama seperti gerakan pedang milik Su Jiao. Dan sepertinya serangan dari pedang tersebut tidak ada niat membunuh sama sekali. Malah sepertinya teknik itu menunjukkan poin-poin penting dalam ilmu teknik pedang Liu Feng. Dan saat serangan terakhir, cadar Su Jiao pun terlepas, hingga membuat Lin Yun menyadari bahwa di depannya memanglah benar-benar senior Su Jiao. Tapi saat Lin Yun mencoba mendekatinya, ia pun dilarang oleh Su Jiao. Sambil menodongkan pedangnya, Su Jiao pun berkata, jika Lin Yun dan Su Jiao mulai sekarang adalah orang asing. Setelah itu, hal tak terduga pun terjadi. 前尘往事，仅系于这一缕青丝。别过来！师姐，该还的我都还了，忘了我，你我二人从此陌路。 Setelah membuat pingsan Lin Yun, Su Jiao pun segera pergi dari sana. Dan rupanya Su Jiao mendatangi paviliun penyucian pedang. Di sana Hong Lao berkata jika seorang yang mempelajari kitab suci wanita kaisar akan terluka jika dirinya jatuh cinta. Dan semakin dalam cintanya, maka semakin berat juga luka penderitaannya. Ia berkata sepertinya rumor itu memang benar. Tapi Su Jiao pun langsung menghentikan perkataan itu. Su Jiao pun mengucapkan jika Hong Lao adalah satu-satunya orang yang selamat dari istana Nandi dan akar dari 4 keluarga besar telah ditemukan di sini. Tapi Hong Lao menjawab jika orang tuanya telah meremehkan hidup dan mati, dan ia memberitahu Su Jiao untuk tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Su Jiao berkata jika Hong Lao masih memiliki rencana lebih. Kemudian Su Jiao memberikan sebotol pil kepadanya sebagai imbalan atas perawatan Hong Lao selama beberapa tahun terakhir. Dan Su Jiao memberitahu jika ia akan pergi untuk selamanya. Tapi saat itu Hong Lao langsung bertanya bagaimanakah tentang Lin Yun. Su Jiao pun menjawab jika ia telah memutuskan ikatan cinta dengan Lin Yun. Dan mulai sekarang mereka berdua tak memiliki hubungan apapun lagi. 做报答洪老这几年的照顾了，我早已看淡生死。多做打算，后会无期。那凌云呢？不必为我操心。斩断情丝，凌云，我与他再无瓜葛。 Tapi Hong Lao meragukan hal itu karena buat apa memberikan pil kepada dirinya? Apakah Su Jiao sengaja melakukan hal itu agar Hong Lao yang memberikan pil tersebut kepada Lin Yun? Dan mengapa juga Su Jiao menyegel ingatan Lin Yun meskipun tak ada cara untuk menghapus perasaannya terhadap Su Jiao? Scene berpindah ke Lin Yun yang sedang terbaring di tempat tidur. Saat terbangun, Lin Yun pun membaca sebuah surat jika senior Su Jiao benar-benar telah pergi. Dan saat itu Lin Yun pun berniat untuk mengejar Su Jiao dan akan menanyakan tentang semua ini. Lin Yun juga berjanji jika dirinya harus menjadi lebih kuat lagi. Dan saat itu juga Lin Yun pun segera berlatih ilmu bela diri. 万事浮萍，一生冷雨是冷眠，春雨碎，扫灵花，回首伏剑，圣剑。 Saat berkultivasi, Lin Yun menyadari jika dantian miliknya telah meningkat sangat pesat. Saat pagi harinya, terlihat Laodong yang mendatangi Lin Yun. Laodong menjelaskan jika ia ingin melihat kondisi Lin Yun karena beberapa hari ini suasana hati Lin Yun sepertinya sedang buruk. Dan rupanya ia datang bersama dengan ketua Bai Yufan. Dan saat itu Bai Yufan memberikan sebuah pedang baru untuk Lin Yun agar dirinya bisa menjadi murid yang hebat yang merupakan murid batin. Saat Lin Yun membukanya, ia pun menyadari jika pedang itu adalah sebuah pedang misterius. Bai Yufan juga mengingatkan jika setengah bulan lagi murid batin harus pergi ke kota Bai Shui, dan Lin Yun juga disuruh pergi untuk ikut berpartisipasi. Setelah itu, Bai Yufan pun segera pergi dari sana. Dan saat berbincang-bincang dengan Laodong, Lin Yun pun segera mencoba pedang barunya. Tapi tiba-tiba saja hal tak terduga pun terjadi. 哇，少宗主待你不薄啊，武道7重，哎，能让你在那么多内门弟子中称，哇，此可不低啊！两位候补选手，
Mereka berdua pun terkejut mengapa pedang misterius bisa hancur seperti itu. Lin Yun menjelaskan jika dirinya telah sering mematahkan pedang dan ia juga masih bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Laodong pun bertanya bagaimanakah caranya Lin Yun merawat pedangnya jika setiap pedang yang disentuhnya itu akan patah. Lin Yun hanya menjelaskan jika sebelumnya hal itu belum pernah terjadi. 被赶出来，然后玄技都扛不住你，之前咋给人洗剑啊？我让雷劈了之后就这样了。只是，哎，我之前也不这样，你为什么就不断？ Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan semua orang telah berkumpul untuk melakukan pertarungan. Dan seorang tetua pun bertanya kemanakah perginya Su Jiao yang merupakan dari sekte bangsawan. Ketua sekte King Yun pun menjawab jika ia tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ketua itu pun sangat percaya diri jika sektenya pasti akan menang dengan mudah. Kemudian terlihat juga Wang Ning yang sedang berbicara dengan orang tak dikenal dan di mana sepertinya ia ingin membalas dendam. Mereka juga berbicara tentang menemukan sesuatu peninggalan dari istana Nandi. Kemudian terlihat seorang wanita yang mengumumkan jika 4 kontes besar akan segera dimulai. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.